Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi kulli syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi anzala al-Qur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالإسلام والقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari pabrik atau percetakan yang sari macet dan jarang rusak adalah percetakan doso. Sehingga macam-macam model orang memperbuat doso. Dan macam-macam cara memperoleh doso. Ada doso yang dihantar orang ke rumah awak. Ada doso yang bajapui ke rumah orang. Ada dosa yang dapat di sumur, bertamu di lapau, bersuah di jalan. Dan ada pula dosa yang babali. Babali dosa itu. Umpamanya, kita bali TV cik, gagah, gadang, warnanya rancak. Pakai pula antena parabola. Beko diputar. Macam-macam acara yang kita cari di dalam acara itu banyak nan elok, tapi ada pula sebahagian nan sebenarnya berdosa awak mencari. Nampak jawa anak gadis-gadis rambut indak bersikit, kuku indak berkarik, baju kate sentiang ke bawah singkit, indak pula berkodek, adibayanya melompet-lompet. Awak bergalak-galak tu mencari bersama papa, mama, anak, menantu, mintuo, mama, kemenakan, adik, kakak dan sebagainya. Kalau senang awak mencari yang seperti itu, dosa yang kita peroleh melalui di Bali. Atau dosa yang di Bali melalui perjudian. Ataupun karate-karate judi lainnya. Itu seluruhnya perbuatan dosa. Dosa yang di Bali melalui minuman karih. Sedangkan Tuhan mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Nama-nama tua, judi, tanuang, taruh dan sebagainya, rijis, induk samang, najis. Itu seluruh dari perbuatan syaitan. Jadi, tidak ada satu pun di antara kita yang tidak berdosa. Kalau ada manusia mengakuinya tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, aku manusia aku dosa. Sedangkan Nabi dan Rasul, walaupun tidak berdosa, tapi salah khilaf-khilafat ada di diri beliau. Dari itu, bapak dan ibu-ibu yang terhormat, sekalipun awak berdosa, selalu berbuat dosa, ada yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, Tuhan sayang awak. Tuhan bersifat Rahman Rahim. Tuhan bersifat pengampun penyayang. Salah kepada manusia, minta maaf. Salah ke Tuhan, taubat. Dan berdosa, tahu awak bersalah, lakih diakui. Salah satu alat untuk mengangkitkan kesalahan dan nilainya tinggi
yang gadang adalah puasa Ramadan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam, sadu anak cucu Adam ku bersalah, kata Nabi. Tapi nan elok orang yang bersalah, nan namu mengakui kesalahan, yang kembali dari kesalahan dan tidak menganggap salah itu benar. Salah satu dari cara untuk kembali dari kesalahan dan namu mengangkitkan kesalahan dengan melaksanakan ibadah puasa. Bapak dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bermacam-macam alat untuk hapus dosa. Ada yang sifatnya insidental. Tadorong awak bersalah, capek dibaca astagfirullah. Itu yang insidental, capek bersalah, capek diakui. Tadorong bersalah, laki baca astagfirullah. Tapi jangan bukan salah baca. Pamannya nampak dia awak orang mandi, tak cigok dia awak orang mandi. Kebetulan nama mandi itu pedesi, nama celia awak laki-laki. Nampak dia awak isrif basaraka. Capek panjangkan mata baca astagfirullah. Jangan bukan salah sabui. Aduh kalau tu anak-anak awak sebagian dah jalih orang mandi nanti cigok dia beliau. Bukan memalingkan mata, diulangnya balik. Bukan astagfirullah dibaca, tapi alhamdulillah. Kosan ni boleh berdapat dari dulu. Kemudian dosa bisa diangkian diakuan melalui solat. 5 kali sehari semalam awak solat dicontohkan oleh Rasulullah sama je orang mandi 5 kali sehari semalam. Lalu 5 kali awak mandi sehari semalam bawa belolai jo sabun adima jo awak kepada ki 5 kali awak solat sehari semalam bawa belolai dengan khusyuk dengan ikhlas habis tu dosa. Tambah lo je zikir setelah solat, diampuni dosa mereka walaupun sebanyak buyah dilawi, kata Nabi. Ada yang sifatnya malam. Rupanya malaikat ada yang bertugas siang, ada yang bertugas malam. Sesudah asar sampai subuh, sesudah subuh sampai asar. Aku yang bertugas di bumi. Yang bertugas malam besok pagi melapor ke Tuhan. Oh Tuhan, ambolah balik dari bumi. Mengangkau, tapi ambo tugas tiket ya Tuhan. Di mana kau bertugas? Tapi di dunia ya Tuhan. Sebelah sama, ambo bagian daerah Padang ya Tuhan. Mengangkau di sini, ambo mereso, ada orang yang dilapau, yang disurau, nama nonton, yang dilagu, tapi lawi, nambah ampuk, nambah judi dan sebagainya. Tapi ada pula orang yang duduk di masjid malam tadi ya Tuhan, mendengarkan pengajian, membaca ayat-ayat Al-Quran. Lah yang kau tahu, lah kau catat, lah ya Tuhan. Seluruh nak masuk dalam catatan engkau dan duduk di masjid dalam malam tadi, ambo ampuni dosa mereka. Memang Tuhan tahu dua, tapi itu ungkapan untuk awak. Di sekolah Rasul mengatakan, duduk di masjid 1 saat, mendengarkan ayat-ayat Allah, menuntut ilmu pengetahuan, nilainya lebih tinggi dari solat sunat 100 rakaat. Dosa habis, pahala dapat. Ada yang sifatnya mingguan, iaitu 2 kali seminggu. Setiap hari Kamis, hari Senin, pintu langit dibuka. Diampuni oleh Tuhan seluruh dosa manusia mukmin yang tidak syirik, kecuali orang yang pedandam. Dan pedandam tangguhkan dulu. Tapi orang yang tidak syirik, orang mukmin yang tetap beribadah, diampuni Tuhan dosa. Itu yang sifatnya 2 kali sepekan. Ada yang sekali sepekan, sekali seminggu, yaitu Jumat. Sianan bersuci dari rumah, berwuduk dari rumah, tarikh solat Jumat, kemudian didengarkan khutbah khatib, 1 solat Jumat, selesai solat
berdoa, berzikir pulang, diampuni pula dosa mereka dari Jumat ke Jumat. Di ada sifat dosa yang diampuni Tuhan waktu tekarajuan, ada yang harian, ada 2 kali sepekan, ada yang sifatnya mingguan. Di Jumat walaupun ibu-ibu tidak payah berjumat, tapi dengan kaum ibu satu mendorong suami dan dengan ikhlas pula memasak di rumah menanti suami balik dari Jumat, juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khatib membaca khutbah di atas mimbar hari Jumat bukan hanya mendoakan untuk laki-laki saja, tapi juga termasuk ibu-ibu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan ada pula yang sifatnya tahunan. Yang sifatnya tahunan yaitu melaksanakan ibadah puasa. Di samping itu ada pula yang sifatnya bila ada kemampuan, yaitu melaksanakan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima. Pendeknya seluruh amal-amal baik yang kita perbuat adalah pangkian dosa, menghapus kesalahan atau membakar dosa-dosa yang kita perbuat. Khusus saat kini yang kita bicarakan adalah alat penghapus dosa atau alat pembakar pabrik dosa yang paling kadang adalah saumu Ramadan, melakukan puasa Ramadan. Bapak, ibu-ibu dan pemuda-pemudi yang terhormat, tadi ambo bacakan ayat yang selalu dibaca oleh para ulama setiap menghadapi atau berada di awal bulan Ramadan, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mulai dulu dari ya ayyuhallazina amanu. Ambo nyawa bapak dan ibu-ibu dan adik-adik para remaja membaca ayat ya ayyuha go malu ambo rasanya sagan ambo ke Tuhan. Asbab kena makna atau terjemah ya ayyuha ko wahai, wahai allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai wahai Tuhan membawa awak, Tuhan Khalik awak makhluk, Maha Pencipta Tuhan, nama hidupkan, nama matian, nama bagi rezeki, nama naikkan, nama nurunkan, pendeknya seluruhnya dari Allah, dari beliau. Kini nyo nama membawa awak ya ayyuha, wahai wahai awak. Anda sagan awak ibu-ibu dan bapak ke Tuhan. Sedangkan awak semua awak saja lain tak pandai wahai-wahai mengecek, tak pandai wahai-wahai membau. Lain ada ibu-ibu nak membau suami wahai-wahai, wahai udanda sayang, wahai isterinda manis, bininda kami. Lain ada betul. Jalakan wahai-wahai, sedangkan membau orang dan banamu ni tak bagala atau nalah bagala bagai lain tak selesai jawab. Ada orang nambah nama senamu jo Nabi Yakub namanya. Tiba jawab tak Yakub itu siapui. Nama orang Yusuf si Usui. Nama orang Mukhtar ada awak si Kutai. Nama orang Ilyas ada awak Seriyeh. Akan buruk sahwi kita awak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membawa awak jo kata-kata semesra itu bukan untuk meminta, bukan untuk minta tolong, tapi untuk muagia. Hendak malu gitu tu, ambo ikulah nambu rasukan, bukan main, sagan, malu dan sagannya awak perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita baca seketik. Bagaimana kau sampai wahai-wahai benar Tuhan kawak. Dan memang kita kau makhluk barago. Dibanding jo makhluk-makhluk lain, oh tidak mengamang awak. Itu sebab muka kita manusia kau dimuliakan Tuhan.
ju imbauan ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas ya bani adam. Lihat di Quran Tuhan mengimbau ya bani ayam, ndak ada. Iyo mulia awak, iyo mulia kita. Kejadian awak mulia, bantu kita mulia, dalam pergaulan awak mulia, untuk nikah kawin pun kita mulia. Kok bantu kucamin awak nak don segagah kita. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dalam seelok bantu, gagah, tambah lojo pakaian, manis. Kemudian kau cari makanan hebat awak kalau makhluk lain. Kalau kabau makan jaguang, apa yang dimakan? Batang jaguang, daun jaguang, tungku jaguang. Tapi kalau tiba di awak, abui jaguang, lamang jaguang, paragede jaguang. Makhluk hewan, kudo, kabau, jawi, bara banyaknya metiang kain, babal-bal, keranjang-keranjang, membawa kain. Tapi dia nyolai berkain, tidak. Tak ada nampak awak binatang nama Sarawak, Salayu. Tak ada kudo nama baju kaus. Tak ada kabau Sarawak kotok. Tak ada. Tapi kita manusia, pakaian banyak, segala cukup. Memang kita baharago. Makanan lama. Itu pun dalam peningkatan hidup. Manusia ke meningkat dari menarui. Jo pendidikan, ilmu pengetahuan. Anam batitel awak. Ada kita manusia dan SH lah, insinyur lah, dokter, profesor dan sebagainya. Lihat ada hewan begitu, lihat ada malaikat begitu, indah. Tidak ada Jibril SH, tidak ada kambiang BA, tidak ada insinyur Itiak. Aku tandanya awak dimuliakan Tuhan. Dalam berkeluarga kita dimuliakan oleh Tuhan. Umpamanya kalau ada salah seorang laki-laki ingin beristri, itu pandang jauh di layang, pandang dakik di tukian. Baik na laki-laki atau na perusi diperhitungkan dek mama, diperhitungkan dek ibu bapa. Mengapa diperhitungkan? Karena nangkaba suami, nangkaba istri adalah makhluk manusia mulia. Bekola cocok perhitungan. Dek na laki-laki la cubadak. Dek na perusi la mengkudu, dek ibu bapa la pario, dek na laki-laki la taraga, dek na perusi la ketujuh, ada ibu bapa la na iyo, cocok perhitungan. Tukar cincin timbang tanduk, batunangan namanya. Bama kau sampai batunang benar, karena yang akan berkeluarga manusia yang dimuliakan Tuhan. Beko tiba di hari nikah akad. Hadir P3N, hadir bapa, hadir ibu, hadir mama, hadir orang banyak, ahli pemilih. Diakadkan nikah antara laki-laki dengan wanita. Aku nikahkan engkau dengan Lindawati dengan mahar Rp5.000. Aku terima nikah Linda dengan mahar Rp5.000. Pakai mahar, pakai wali, pakai sasi. Sebab karena itu adalah makhluk manusia yang dimuliakan Tuhan. Andai kata ada ayam ingin berkeluarga, lai pernah terangah ada ayam pakai P3N, pakai wali, pakai sasi, pakai mahar kalau nikah, tidak ada. Ayam kalau kagak berkeluarganya langsung, coba dua, ini dua seberatong. Nah ini yang jantan kata pagar. Amu kau kawin joden, kecek nama tino, kek, langsung pakai wali ndak, pakai mahar ndak, pakai akad ndak. Sebab de inyo ayam, anyo nani buat tiawak sekete apa-apa dari ibu kini. Manusia lah 20 ni ndak satu mama, ndak satu bapa, ndak satu orang perhitungannya, alainya berdua seberetong. Kalau lainnya berdua seberetong, tidak satu yang lain memperhitungkan, semua jua awak namanya Tuhan. Asal luang sudah menyampaikan. Jadi Tuhan lah menciptakan awak menjadi makhluk mulia. Tuhan
menjadikan awak laki-laki. Akan bertahan awak di laki-laki itu ndaknya. Jangan jadi jantan pula kemudian. Dijadikan awak de Tuhan wanita selatan. Jangan jadi batino pula di belakang. Hanya untuk itu bapak dan ibu, kita mulai kuah. Tandanya Tuhan memuliakan awak diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam melakukan ibadah puasa, dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, indak sadu manusia diimbau, indak sadu umat dipanggil. Yo bana basibak bak bandi dilumui, batalau bak kania dirimbau. Yang diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan khusus allazina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan ya allazina aslamu, tapi ya ayyuhallazina amanu. Asbab karena yang dapat dipercaya dan bisa dipercayai untuk melakukan ibadah puasa ayo orang mukminnya. Karena orang mukmin ko lurus jujur, dan sebenarnya mukmin kan lurus jujur. Kalau dalam Al-Quran kita lihat contohnya orang mukmin itu sama juga alif. Alif di awal Quran kan ada tu di surah Al-Baqarah alif lam mim. Alif lam mim walaupun makna terjemah maka suiknya tidak jalih jawab Tuhan yang tahu, tapi dicari hikmah huruf berdasarkan penjelasan di belakang tu contoh umat. Alif sama je orang mukmin. Orang mukmin contohnya alif lurus dari atas sampai ke bawah. Muluiknya itu nyuati itulah yang dikerajokan. Aku kalau bersifat alif. Tapi kalau lam lurus yo sebentar. Tiba ke bayo bana yang berkelok ke kidah. Alam ko munafik. Lurus sebentar berkelok ke kidah. Mula-mulanya lebih yo jawab. Ko rasanya alam tukar sebenarnya. Amim itu contoh orang kafir. Anda do pintu masuk ke dalam tatutui. Muka belakang suak kida kiri kanan tatutui mim. Itu orang kafir. Indak diimbau. Munafik, kafir, fasik. Indak diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Hanya yang diimbau adalah allazina amanu, orang-orang yang beriman saja. Untuk itu rasa-rasoi diri. Apa ko laikanai bawa atau indak, laikanai undang kita dek Tuhan puasa atau indak, laikawak dialamatkan atau indak. Aku rasa-rasanya lulai, pelok tagak, capek balik. Jadikan diri jadi mukmin sejati dulu. Jadikan diri jadi mukmin kontan-kontan. Sebab Tuhan tidak bisa dikecuah, Tuhan tidak bisa ditipu. Orang yang tidak mukmin memang tidak diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Bapak, ibu-ibu dan adik-adik kami para remaja, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu hadis kursi, asal dari Tuhan disampaikan oleh Rasul, namanya hadis kursi. Memang ibadah puasa Ramadan ko istimewa, balain yo ibadah lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi was-siyamu junnah fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه
Maksudnya dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, berkata Allah Taala, seluruh amal anak Adam lahu untuk dia, untuk inyo, illa siyam kecuali puasa, fa innahu li, yang puasa untuk ambo, kata Tuhan. Wa ana ajzibi, akulah yang akan membalasinya. Wasiyamu junnah, puasa ko sebagai pagar, benteng, perisai. Oleh sebab itu, fa iza kana yaumu saumi ahadikum, kalaulah bila melaksanakan puasa kalian, fala yarfus wala yashab, jangan mengecek-kecek keji, mengato-ngato nang kumuah, jangan perlu berkata-kata kasar. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, kok datang orang mencaci maki awak, bersyarak, bersakak, mencuang awak, atau ingin bertinju, berkelahi, bunuh-membunuh awak, fal yaqul inni mur'un shaimun, ucapkan dalam hati, ambo puasa, indak wajar berbuat iko. Wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang diriku di tangannya, la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rizqil miski. Walaupun bau mulut orang puasa itu kurang enak, busuk bau mulut dia tidak makan siang, lebih baik di sisi Allah dari bau kasturi. Lisaimi farhatan yafrahuhuma, untuk orang puasa itu ada dua kegembiraan yang diterimanya nanti. Satu, iza aftara farihah, bila nyoba buka gembira. Wa iza laqiya rabbahu farihah bisaumi, bila nanti bertemu jo Tuhan di akhirat, inyo gembira pula dengan puasanya tadi. Jadi oleh sebab itu, bapak dan ibu-ibu, berdasarkan kata Tuhan dalam hadis kursi tadi, maka sebenarnya apapun macam amal-amal awak yang kita laksanakan, baik haji, solat, zakat, infak, sedekah, untuk awak, maka untuk awak tahu orang bahasa kita mengerajaan itu. Kalau awak mengucap 25 syahadat, tak ada orang dia sianu tu Islam, terang ada dan zakoinyo mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau awak berzakat, jalih orang basu awak berzakat, sianu berzakat sekian ratus ribu, sekian sak semen. Kalau kita haji, jalih orang, bahkan kalau dia boleh pangkat nama haji itu pakai belok kupiah putih, tambah jalih orang basu awak haji. Tapi kalau puasa, ibadah puasa, tak tahu orang. Salat awak, nampak orang talang, ada orang awak takbir, nampak orang awak rukuk tagak. Kalau puasa, tandanya, ni sianu tu hebat benar puasanya, taat puasanya, bukan main lagi. Tandanya, tadi tagak juga ada 15 minit, kami matota, 20 kalinya meludah-ludah. Apa kau meludah kan orang puasa? Orang TBC meludah juga. Orang jaga lalok meludah juga. Maka puasa tidak bisa awak tahu. Tidak bisa awak menentukan apakah sanu itu puasa atau tidak. Sebab orang bisa saja mengicuh. Bisa saja menganduk. Umpamanya adik-adik kami pemuda, pemudi dan sebagainya, main pimpong jam 4, main badminton jam 3, main poli bola beko sore jam 5, agak setengah jam, atau pagi sudah main terasuawi. Kapai awak ke rumah, di rumah ayah tidak ada, takut nampak di ayah di ibu. Mandi ke batang ayah, sandar mandi, bayar menyilam, sambil menyilam minum ayah. Asal orang tahu. Dia tahu orang lain tidak tahu. Oleh sebab itu nan tahu ambonya Tuhan.
Di fa'innahu li kata Tuhan tadi, maksudnya yang tahu bahasa sianu puasa atau tidak puasa adalah ambo. Aku yang bisa membalasi. Asyamu junnah. Puasa itu pagar, perisai, benteng. Yaitu membentengi hawa nafsu. Dengan puasa yang kita amalkan, nafsu dapat terkendali. Kalau nafsu terkendali, tak jauh dari dosa. Jadi orang yang sebenar puasa dengan iman dan ihtisab, dosa tidak diperbuat. Kok tak perbuat benar, capeknya mapui. Dan jadi dibentengi oleh puasanya. Orang puasa tidak kemaliang. Orang puasa tidak berzina. Orang puasa tidak korupsi. Orang puasa tidak pengicuah, tidak makan riba, tidak penipu, tidak penyogok, tidak mau menerima sogok, tidak mau berbuat segala perbuatan-perbuatan fahsyat dan mungkarlah. Sebab walaupun orang tidak tahu, tidak nampak dalam pandangan manusia, ini yakin sekalipun orang tidak menampak, tapi Allah tetap mencalia. Itu sebab muka puasa kau menjadi perisai, menjadi alat pembakar pabrik dosa. Sehingga konten-konten Nabi menyampaikan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa melaksanakan puasa Ramadan benar-benar berdasarkan iman dan ihtisab atau ikhlas, diampuni, dianguyan, dikikis habis segala dosa-dosa yang berlalu dan terdorongnya melaksanakan. Ini karena asyamu adalah junnah, pemagar. Dari itu sifat awak di dalam melakukan ibadah puasa. Fa iza kana yaumu saumi ahadikum, kalau kalian dalam puasa kata Tuhan, fala yarfus wala yaskhab, jangan banyak kecek keji-keji, bacarui, kata-kata porno, berang, marabu, mari hadiah dan sebagainya. Iko kadang-kadang dia awak tiba di bulan Ramadan, itu nan sulit mengendalikan, yaitu mengendalikan mulut. Salah orang seketik awak bacarui, salah seketik awak makiak, anak merabu pula seketik awak merabu pula. Sehingga rusak jadinya amal puasa awak. Dan paling jangga pula cek lain, puasa datang dikirim Allah Subhanahu Wa Taala melalui bulan Ramadan untuk mengangkatkan dosa awak. Hati bodi awak bapa buruk-buruk puasa itu. Apa juga bagi kesalahan awak berpindahan ke Ramadan. Umpamanya kok mengetik salah seorang pejabat atau pegawai di kantor, salah ketiknya padang terbuat pading, kepada yang terhormat terbuat kepada yang terhormat. Bertanya orang, baru mereka ketik apa pak, pada salah kau tulisannya kok, betullah yang ku kalau kerja bulan puasa kok, puasa nampak salah pada awak hendak hati-hati, tabaliak baju disapu orang awak, baju akak tabaliak kak, astagfirullah tabaliak baju dah kau, ambil kolanya kau kalau kerja bulan puasa kok, puasa je baru nan salah, memasak awak di dapur, kurang lama sambal, kurang garam gulai, balik ambal gulai kau buat, banyak cencong mana nak tentu bulan puasa gini, berkolah kerja bulan puasa kok, puasa je baru nan salah. Awak nenengak, awak nenele, puasa nan kambing hitamkan bagai. Hendak begitu akui kesalahan dan kita hendak boleh kecek banyak. Apalagi kok tiba kecek-kecek kotor, porno, bacarui dan sebagainya. Dan jangan pula kata-kata kasar. Iku entahlah orang bagai. Awak akan banyak kecek. Tentu orang belum basuh gini. Tak boleh banyak kecek. Aja banyak tanya belum basuh gini. Segala keburukan yang terjadi, puasa nambah hutang.
Hendaknya dinasihati saja demi bulan Ramadan, dek kini bulan puasa, hati-hati, teliti mengecek, teliti berkarajo, mencari, kita puasa kan sadonyo. Puasa parui, puasa tangan, puasa mata, puasa telinga, puasa lidah. Jalankan berbuat yang salah, arah untuk kepada yang salah pun hendaknya awak dapat hati-hati. Itu nak kecil-kecilan. Angko iyo tibu orang, lima tahu orang yang tak sadar. Fa insabahu ahadun, au qatalahu. Kok tibu orang beko kawak ingin bersiarak, hanya betul-betul saja doa nawak. Hanya mencaci maki saja. Inginnya bangunjian bagai doa nawak. Atau menyabut-nyabut orang, mencemehen orang, mencibian orang. Awak situ. Keribonya awak satu. Jawab. Inni mru'un sha'imun. Maaf pak. Maafku bu. Mai. Ambo kini puasa. Indak kalau ada awak mengecek aniang saja awak. Hati menyabut. Inni mru'un sha'imun. Atau inni sha'imun. Ada yang sedang puasa. Aku puasa. Maka sebenarnya itu. Kalau sedang melakukan puasa. Dalam melaksanakan amal ibadah Ramadan. Tidak boleh ikut dituruti. Tidak boleh ikut diamalkan. Hanya yang boleh dalam Ramadan itu. Memborong pahala. Kita tahu. Nambaso. Membuat amal wajib di bulan Ramadan. Itu pahalanya 700 kali wajib di luar Ramadan. Membuat amal sunat dalam bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan amal wajib di luar Ramadan. Pendeknya segala amal yang kita perbuatlah di bulan puasa. Itu balipik-lipik terkulai itu pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan lalu saja oleh pahala. Diam saja oleh pahala. Apalagi beribadah pula. Memang kalau badan atau fisik di bulan Ramadan macam-macam nama suo. Ada lama layuh, ada mulut nama baun. Dek minum pagi indak, makan indak. Wallazi nafsi biyadih. Demi Tuhan yang diriku di tangannya. La khalufu famis shaim atyabu indallah mirrihil miski. Walaupun bau mulut busuk, bau mulut orang puasa itu busuk, tapi di sisi Allah lebih harum dari bau kasturi. Di bapak-bapak kok terakhir bagai muncuang ke istri, tak bau agak busuk bau mulutnya, janebo, jemberang pula, dan kaum ibu itu pula, anak ibu bapa selama itu pula, mengambil itulah Tuhan menjadikan. Biarlah bau mulut kau buruk, busuk, kita sabar, kita tahan. Busuk di sisi orang, di sisi Allah lebih harum dari bau kasturi. Dan kita pun kan tak boleh berbau. Tak boleh mengganggu, mendakik, bergaul suami isteri di bulan puasa. Busuk mana mulut awak nak orang bau ke dia. Lis-shaimi farhatan yakrahuhuma. Untuk orang puasa ko ada dua kegembiraan. Dua dapat jawab hadiah kegembiraan. Pertama, iza aftara fariha. Orang puasa ko bilonyo babuko nanti gembira. Awak kalau babuko, ada pula orang lain sama babuko awak. Sama makan jawab nani nyo ndak puasa balain laso. Orang yang ndak puasa tadi kalau dia makan sama jawab waktu berbuka, makannya kurang lama. Gembiranya kurang, deknya lah kanyang siang. Tapi awak nam puasa berbuka awak sore. Dek sejak sahur lah batanggang minum mindak makan mindak dan awak bekerja puluh siang. Malaki berbuka tak tangguang kadang hati. 5 minit itu malaki waktu masuk. Kalau siap awak. Siap kita tu. Diambil pilihan. Masuk nasi.
masuk sambal, masuk goreng, masuk godok berai, masuk sayur, segala masuk. Kadang-kadang jo pelagi dia masuk, jo goreng-goreng, jo onde-onde masuk. Sebab dia arok kena gembira. Beko babunyi tabua atau bunyi sarine. Dia gembira awak sedang berbuku, jo doa-doa buku pun lupa. Andaknya awak bacakan Allahumma laka sumtu. Sesudah baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz zamma'u wabtallatil uruqu wa usbital ajru insyaallah. Kan itu hendaknya dibaca doa berbuku. Tapi dia sangat gembira, dia sangat arok. Kadang-kadang jo doa-doa berbuku pun sasik baca. Nak baca bagai bismillah nawaitu saumagang. Nasi disuak lawak dipegang. Itu tanda awak gembira. Kok sasik itu ulang sebab dia benar-benar. Di orang puasa gembira waktu berbuku. Lama makan, kurang sambal, indak bara pakai nasi, indak bara pembukuan lama juga. Ada malamaan lapar berbuku tua. Menambah tambah lama silai rahmat Allah tua. Ada menambah lama nikmat Tuhan itu. Kemudian wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Bila nanti bersuojo Tuhan, gembira pula nyojo puasojo tadi. Sebab ibu-ibu dan pak-pak setahu awak menurut pengajian yang kita terima, umat yang melakukan khusus ibadah sebulan suntuk Ramadan, ibadah puasa hanya umat Muhammad. Umat-umat dulu kabarnya tidak ada. Nama khususkan di bulan Ramadan tidak ada. Yang khusus di bulan Ramadan adalah umat Nabi Muhammad. Dan ada pula riwayat mengatakan nanti di Sarugo, pintu gerbang Sarugo sampai masuk umat Nabi Muhammad, batulihkan dia Ramadan. Batulian pula Rayyan. Batulian pula di bawah la yadkhulul jannah bakhil. Di kalau itu nanti pintu gerbang. Nanti tulis di pintu ke masuk Sarugo, tandanya nang ke masuk sinan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkot lagi kayo nanti sama-sama menantian awak di sinan. Apa mako Ramadan batulian karena hanya umat Nabi Muhammad lah yang mempuasakan khusus bulan Ramadan. Bama ko batulian pula di bawah la yadkhulul jannah bakhil. Tidak diizinkan masuk Sarugo ceke sempilik karyang kajai balapi cik jaguang. Karena orang puasa tidak mungkin ceke. Mereka merasakan bara payah, bara latih, bara awih lapar dalam bulan Ramadan. Tentu terasa perlu ada orang fakir miskin yang selaman itu. Jadi dengan terasanya jawab awih, jadiah, payah, latih, awih litak lapar tadi atabi sifat pemurah kepada kaum miskin lainnya. Itulah bapak dan ibu-ibu tentang penjelasan hadis kursi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tadi sebagai membuktikan nambah puasa iyo benar menjadikan satu-satunya alat pembaka pabrik dosa. Baraka ruginya orang nendak satu melakukan ibadah puasa. Di dalam bulan Ramadan saja nanti akan lihat Tuhan kawak puluhan pertama datang kawak rahmat. Puluhan yang kedua beko maghfirah. Puluhan yang ketiga itqun minan nar atau an-najah minan nar. Ndak do galih narugi rahmat dapat maghfirah keampunan tibo bebas dari neraka dapat karcis masuk surga. Siapa manusianya itu? Manusia yang puasa lahiriah, puasa batiniah. Tapi kalau puasa buat atau tarawih witir buat tidak kenalillah, tak susah saya dapat. Ma min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar.
Bara banyaknya orang nam puasa nan dapat dinyo hanya sekedar awi jolapa. Bara banyak orang nampai ke masjid malam nan dapat hanya sekedar batanggang-tanggang begitu saja. Sebab kena barangkali puasanya sebagian parui lai muncuang indak, parui lai tangan indak, kaki indak, alesek je bagai. Kebanyak je alesek-alesek di bulan Ramadan. Balik dari surau, parui ke ngarai, parui ke tepi lawi, parui ke singgara. Sembahyang sudah, wita selesai, anak orang dah awal pula. Itu namanya merusak, dirusai balik puasa tadi dengan amal-amal nan tidak cocok jo keadaan situasi bulan Ramadan. Sebagian puasa, sebagian tidak. Bapak dan ibu-ibu, adik-adik para remaja dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Diimbau kita orang mukmin dek Tuhan melakukan ibadah puasa Ramadan. Tujuan di samping dosa lebih awak berasiah tapi selugo untuk mencari arago yang maha, nilai yang tinggi, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi manusia yang bertakwa. Sebab takwa ko ibu dan bapa tidak mau dapat begitu saja. Tidak barang murah rego, arago nampal yang tinggi. Jadi kalau ingin awak arago tinggi, nilai maha, perlu latihan. Latihan. Dengan dilatih, awak dapat gala. Kalau gala tu elok, arago maha. Semua jojo olahragawan. Olahragawan karena inyo balatih, selalu inyo balatih jadi petinju. Balatih tinju, latihan bola kaki, latihan voli. Inyo selalu latihan, terlatih. Kalau inyo lah terlatih, menjadi dapat gala. Galanya pemain. Kalau inyo dilatih main bola, dapat gala pemain bola. Balatiah petinju, dapat gala petinju. Latihan main poli, dapat gala pemain. Kalau dapat gala, arago maha. Kalau lah pemain bola, awak perai naik pesawat. Kian kamari perai. Kok menang pula beko pemain, dapat pula hadiah, piala dan sebagainya. Bapa kau tinggi aragonya, bapa kau maha nilainya, dia bergala. Baru kau dapat galak, dia latihan. Kudo baru dapat, tidak barago, tidak berani nilainya. Tapi kalau kudo itulah diajar dan dilatih menjadi kudo pacu, arago maha. Kau tadi mungkin 500 siku, kini bisa jadi 2 juta, sampai 10 juta. Bahkan yang dapat kabar, dona sampai 25 juta kudo pacu siku. Apanya namahan? Dia meninggikan nilai arago, deknya bagala. Baru dapat gala, dek latihan. Di Periaman baru dapat itu, paling-paling aragonya 5.000. Tapi kalau baiko dilatih menjadi baru pemanjik, dapat gala baru pemanjik sampai 50.000, sampai 100.000 siku. Sebab deknya lah bagala. Siagalanya baru pemanjik. Itu perlu awak. Manusia nampal yang tinggi nilainya dan maha haragonya. Inna akramakum indallah atqakum. Adalah manusia bertakwa. Yang paling tinggi nilai di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Asia itu manusia yang paling bertakwa, yang sudah mengikuti latihan dapat gala. Latihannya latihan puasa. Dengan latihan siamu Ramadan sebulan suntuk, latihan qiyamu Ramadan sebulan suntuk, menjadi terlatih dapat gala. Sia gala muttaqin atau takwa. Dengan gala aku diperoleh, dapat arago maha. Beramahanya akram, yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Pendak dua ayat lain yang kita dengar. Inna akramakum indallah maniskum, rancakkum, kayukum, berpangkatkum, berjabatankum. Tidak.
nanado atqakum yang paling bertakwa. Itu bapak dan ibu nang kita peroleh hasil Ramadan doso habi arago maha awak dimuliakan Tuhan. Hanya nam perlu kita awasi sesudah puasa ko selesai lah kita laksanakan nanti salat Idul Fitri dan sembahyang awak bersama-sama di akhir Ramadan. Memang dikecekkan dek Nabi ni keadaan awak ndak ubah kayaumin waladathu ummuh, barasiah dari dosa serupa anak yang baru lahir. De awak lah barasiah, kita lah suci. Hendaknya yang perlu kita awasi adalah memelihara apa yang sudah kita peroleh. Sebab ada orang yang pandai merabui, tidak pandai mempertahankan. Merabui piala santiang, mempertahankan tidak pandai. Mandi bersabun santiang, memelihara kebiasaan tidak bisa. Mencari istri hebat, memelihara rumah tangga tidak bisa. Kalau sebelum istri dapat, suami dapat, tidak tangguang. Adinda sayang, udanda manis, aku tidak bisa hidup tanpa adinda. Segalanya manis, segala rancak. Tapi bekolah 3 bulan sudah kahwin, sudah nikah, sudah beradik. Lego pagai. Kena pandai merabui, tidak pandai memelihara. Habis tujuh puasa, baru sehari sudah puasa, atau kadang hari raya itu sekali. Allah ada yang mulai mencetak dosa. Oka, obu, pak, mai, uku, sultan, akabah. Puasa awak kalah selesai, ayolah. Awak kalah rayo, alah. Dosa kalah habis, ayolah. Jadi dosa lah habis, puasa lah selesai. Tentu perlu kita buat baru balik. Kita buat dosa baru balik. Tidak, hanya kali aku yang tahu ni muka. Itu tidak ada kaji murid itu bapak dan ibu. Cerita itu. Kok ada orang sudah saja puasa lah bergunjung, lah berpek, lah bercakap. Sudah saja puasa lah bersyarat, lah berampuk, lah berjudi, lah minuman, lah minum-minum kali dan sebagainya. Kok model itu awak kanai kita di ayat wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kalian serupa seorang wanita yang sudah menyam lapiak membuat tenunan, anyaman selesai, tenunan sudah dirobek-robek, dicancang-cancang dia. Dia sudah kain ditanun, sudah lapiak dianyam, dicancang-cancang. Maka merasai sawak tuah. Sama juga bau mandi. Ambo mencari dulu nyawa bapak dan ibu-ibu. Ada orang memandian kabau. Jadi bawa kabau itu mandi kabatang air, laba sabun, laba gosok jo sabui, laba gunda jo gunda kawe, la licin, laba rahasia, la harum. Bagi pula sabun harum ke pulang, kepada pula stek. Sehingga la harum kabau itu. Beko diri pulang. Sudah dibawa pulang ditambah belakang rumah. Orang yang punya kabau itu inyo minum di rumah. Baru minum kopi setengah galih, kalau sampai segalih lagi dicari kabau ke belakang. Rupanya ala mengunyah-ngunyah lah masuk kubangan balik. Lah masuk kubangannya 5 balik minit baru sudah mandi. Anda ba'a dek kabau masuk kubangan. Tapi dia inyo kabau ke mengawak. Jadi kalau ada kita orang mukmin, lah model itu kita melakukan latihan selama 9 suntuk Ramadan, indak ba'a dia awak mengotori balik membuat dosa sudah puasa. Akan semua jepajah tadi itu. Jadi untuk itu tugas dan kewajiban awak sesudah selesai melakukan ibadah puasa Ramadan, kita pertahankan, dipelihara kebersihan itu. Lebih-lebih kebersihan diri, jiwa, badan dari perangai-perangai yang membawa kepada dosa. Tuhan menginginkan awak iwana berasiah awak kama bada'akum ta'udun. Berasiah kita jadikan Tuhan, fitrah kita dimulai jadikan Tuhan, fitrah pula awak mengakhiri hidup kita nanti
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berhasil awal, berhasil di tengah dan berhasil pula sampai akhir hayat kita. Nak datang lai pilih, walaupun datang gangguan, datang kendala, tidak masalah. Yang penting awak jangan sampai terpengaruh. Jangan mudah dipengaruhi oleh yang lain-lain yang akan membawa awak menjadi manusia yang bernoda, yang berdosa. Kadang-kadang apa-apa dan bukan siko kelemahan awak. Manusia mudah terpengaruh. Makhluk-makhluk lain bagaimana tidak manusia, walaupun ini tidak berakal, tapi kan sari terpengaruh. Alum pernah terang ada awak sari bersuar gitu, dan memang tidak ada binatang yang ingin jadi manusia, alum bersuar awak. Dia ada kabau yang ingin jadi orang, kambing yang ingin jadi manusia, itiak yang masuk sekolah, jawi sampai mengaji, tidak ada. Kambing yang masuk TK, tidak ada. Sebab mereka itu sadar awak hewan-hewan go, biar awak tidak beribadat. Mal yang mana awak tidak keberosok, beribadat mana tidak kau pahala. Jadi kalau binatang berperangai binatang, dia tidak buruk. Dia lah binatang yo. Anani buati dan susah awak kalau manusia yang berperangai hewan. Sebab kita cari, walaupun binatang tidak ingin jadi hewan, binatang tidak ingin jadi orang banyak yang mendaftar jadi hewan. Tidak sembahyang waang John, tidak sembahyang waang am, tidak. Kabau sembahyang am John, tidak. Semua jenyo, itulah lebih kurang. Lain nikah kau mar, tidak. Kawin, acok. Itiak nikah mar, tidak. Kawin, talui. Semua kau nyomar, busana awak tu mah akan nampak awak bukti nambah so hewan dah ingin jadi orang banyak yang ingin jadi hewan. Dalam Al-Quran itu Tuhan mengatakan demikian. Ada ayat yang mengatakan ulaika kal an'am, mereka sama dengan ternak, mereka sama jo hewan. Ada pamasaluhum kamasalil kalbi, contoh mereka sama jo si'an. Hewan yang baru, kunu kiradatan khasiin, adalah kamu seperti kera, atau jadi kera, jadi baru lah kalian sedonya. Itu dah ulah perangai dua. Jadi alat-alat untuk membersihkan diri, memberahsiakan perangai, menetapkan awak jadi seorang manusia yang mukmin, Muslim sejati, banyak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampal yang kadang jadikan Tuhan yang sifatnya tahunan adalah puasa Ramadan. Dan itu dengan niat yang tulus, dengan keikhlasan yang tinggi, dan sampai dicampuri jo hal-hal lain, kita bersama-sama melakukan ibadah puasa. Ko ada anak nak lupa ibu bapa sampaikan, jangan nak puasa. Isteri lupa sampaikan, suami lupa sampaikan, dan diusahakan supaya terhindar daripada nangka merusak ibadah puasa. Jalan ke merusak puasa, ibadah saja rusak seketik, sumbyang seketik, rugi awak. Tidak ada yang serugi itu. Manusia yang tidak ikut, tidak aktif dan tidak memelihara puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, ikulah pengajian awak pada saat kini, yaitu puasa sebagai pembakar pabrik dosa. Sadarilah bahawa awak selalu berdosa dan berusahalah supaya awak selalu memanggang, membakar, menghabiskan dosa awak. Sehingga akhir hayat awak nanti bana-bana menjadi manusia berhasil, menjadi manusia yang tidak berdosa lagi, pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai kita pabia dosa itu berada dalam diri, sebab makin lama dia makin tumbuh, makin berkembang. Sebab dosa dan ibu dan bapa kalau terletak dalam hati, kesalahan sama jo tinta di atas karate. Mulanya setitik, kalau tidak capek diakui pecah, dan tidak capek diakui bertambah, akhirnya kambang. Akhirnya seluruh karate akan hitam di tinta yang setitik tadi.
kita usahakan mapui capek dan sehingga awak benar-benar hidup diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita, dengan harapan kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan selalu dilindungi daripada segala fahsyak dan mungkar, dan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperoleh pahala yang berlipat ganda, puasa yang makbul, dan menjadi mukmin sejati. Lebih kurang minta maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.